فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Sebelum kita melanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Mutammimah al-Ajurumiyah, seperti biasanya matan Jurumiyahnya disetorkan terlebih dahulu. Tafaddalu. Na'am, ahsantum barakallahu fiik, a'anakumullah. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan berikutnya yang dikenal dengan bab al-hal. Bab al-hal. Al-hal sering diartikan dalam keadaan. Kalau maf'ul li ajli kemarin apa? Dalam rangka. Kalau hal dalam keadaan. Fungsi hal itu apa sih fungsinya? Fungsi hal adalah menjelaskan keadaan yang masih belum jelas. Hayatnya masih apa? Masih makhfiyah, tersembunyi. Masih apa? Na'am barakallahu fiik, mengalami kesamaran. Dijelaskan hal ini. Mafhum? Makanya definisi hal Anda perhatikan di atas ini. Babul hal. Al-hal huwal ismul mansub al-mufassir lima khafiya minal hayat. Kalau disebutkan situ liman bahama, lima stabhama, artinya sama. Artinya isim mansub yang dia itu mufassir. Makna al-mufassir ay al-mubayyin. Yang dia itu fungsinya menjelaskan perkara yang masih khafiyah, tersembunyi, hayat, keadaannya. Paham? Contohnya biar tambah jelas. Contoh bawah itu dulu, pakai contoh bawah itu. Ja'a Muhammadun, telah datang Muhammad. Muhammad telah datang. Orang bertanya-tanya datangnya naik motor, berkendaraan, jalan kaki, lari, atau bagaimana? Dijelaskan keadaannya dengan hal, yaitu masyian. Ja'a Muhammadun masyian. Muhammad datang dalam keadaan jalan kaki. Jelas? Wadih? Nah, itu namanya hal. Menjelaskan keadaannya. Paham? Menjelaskan keadaannya. Tanpa hal bisa enggak? Bisa. Cuman kita belum tahu dia datangnya naik apa. Jalan kaki, lari, berkendaraan. Nah, perlu hal untuk menjelaskan keadaannya. Mafhum insyaallah? Ayo. Kemudian kita lihat dulu yang ada di kitab ini, baru nanti kita baca yang ada di papan tulis. Karena di papan tulis itu yang atas itu tambahan. Kata beliau, huwal ismul mansub al-mufassir liman bahama. In bahama ay khafiya wastatara. In bahama maknanya khafiya wastatara. Minal hayat. Yaitu isim mansub yang mufassir, menjelaskan terhadap perkara yang masih apa? Tersembunyi dan tidak nampak hayatnya. Keadaannya belum nampak. Akan nampak dengan adanya hal. Makanya sering diartikan dalam keadaan. Mafhum? Dan cocok untuk jawaban kaifa. Paham ya? Kalau maf'ul li ajlih kemarin cocok untuk jawaban lima salait. Untuk apa kamu salat? Salaitu ibtigha'a wajhillah. Aku salat dalam rangka mengharapkan wajah Allah. Paham? Tapi kalau hal ini cocok untuk jawaban kaifa. Kaifa ja'a Zaidun? Bagaimana datangnya Zaid? Jawabannya apa? Ja'a Zaidun raqiban misalkan. Zaid telah datang dalam keadaan berkendaraan. Cocok atau tidak? Cocok. Mafhum? Ini insyaallah penjelasannya sudah jelas sekali. Jadi kalau misalnya kurang jelas bisa tanyakan nanti. Kita lihat di sini. Wa yakunu imma minal fa'il. Nah, ini dikenal dengan sahibul hal. Jadi nanti ada namanya anwa' sahibul hal. Macam-macam pemilik hal, pemilik keadaan. Pertama kata beliau, wa yakunu imma minal fa'il. Yang pertama itu imma terjadi sahibul halnya itu fa'il, maksudnya menjelaskan fa'ilnya. Nahwu ja'a Zaidun raqiban. Ja'a fil madin mabniyun al fathi la mahalla min i'rab, Zaidun fa'il. Ya enggak? Butuh penjelasan enggak itu? Butuh penjelasan keadaannya. Apa kaidahnya? Raqiban, dalam keadaan berkendaraan. Berarti sahibul halnya mana? Zaidun. Fa'il bukan? Na'am.
Paham? Jadi sahibul hal itu bisa fa'il, bisa naibul fa'il. Kalau beliau cuma nyebutkan fa'il, maf'ul bih, nah beliau nyebutkan dua aja itu ya. Naibul fa'il bisa enggak sahibul hal? Bisa. Bisa. Contohnya apa? Nah, barakallahu fiik. Contohnya umstika lissu murtabitotan atau murtabiton. Pencuri itu ditahan dalam keadaan terikat. Itu berarti sahibulnya lissu, al-lissu pencuri. Naibul fa'il bukan? Naam. Bisa. Paham ya? Jadi beliau hanya menyebutkan 3 itu karena bukan berarti membatasi, tapi di sana masih banyak lagi. Bisa naibul fa'il, bisa nanti mudhaf ilaih, bisa jar majrur juga bisa. Kita lihat dulu yang ada di sini biar tambah jelas. Di sini sahibul halnya barakallahu fik apa? Fa'il. Menjelaskan keadaan fa'ilnya. Wa qouli ta'ala fa kharaja minha khaifan. Maka Musa alaihissalam keluar dari negeri tersebut dalam keadaan khaifah. Dalam keadaan apa? Takut. Menjelaskan apa? Menjelaskan fa'ilnya. Mana fa'ilnya? Dhamir mustatir huwa yang ada pada kharaja. Siapa maksudnya? Musa alaihissalam. Mafhum insyaallah? Fa'il itu bukan zam? Fa'il. Sekarang yang menjelaskan maf'ulnya. Sahibul halnya maf'ul. Nahwu raqibtul farasa musrajan. Aku mengendarai kuda dalam keadaan berpelana. Yang berpelana kudanya atau yang mengendarai? Izam, kudanya. Kudanya yang berpelana atau orang yang mengendarai yang berpelana? Kudanya. Berarti menjelaskan keadaan maf'ul bih. Mana maf'ul bih? Al-farasa. Al-farasa sahibul hal atau enggak? Sahibul hal. Pas dia ma'rifah karena nanti ada syaratnya. Sahibul hal harus ma'rifah. Paham? Na'am barakallahu fiik. Jadi yang berpelana itu kudanya. Pelana itu yang ditaruh di atas punggung kuda itu biasanya. Kemudian kita naik di atasnya. Enggak langsung kalau orang naik kuda itu biasanya enggak langsungan kan, ada pelananya. Tahu ya pelana itu ya, tahu ya, yang diletakkan di atas punggung kuda itu ya. Nah, yang berpelana berarti kudanya atau orangnya? Kudanya. Berarti menjelaskan keadaan kudanya. Menjelaskan keadaan maf'ulnya. Mafhum. Wa qaulihi, dan perkataan Allah Ta'ala, wa arsalnaka lin-nasi rasula, dan kami mengutus engkau di hadapan manusia sebagai rasulah utusan. Nah, rasulan hal untuk apa? Kaf di situ. Kaf di situ. Kaf dhamirun muttasilun mabniun 'ala fathi fi mahali nasbin maf'ul bih. Paham ya? Berarti rasulan ini menjelaskan keadaan kaf di situ. Paham ya? Wa arsalnaka, dan sungguh kami telah mengutus engkau sebagai rasul. Dalam keadaan sebagai apa? Rasul. Naam. Aw minhuma, atau menjelaskan keadaan keduanya, ihtimal. Apaan? Atau menjelaskan keadaan keduanya. Maksudnya bagaimana keduanya? Naam, fa'ilnya dan maf'ulnya. Contohnya itu laqitu Abdullah raqibaini. Dibikin musanna. Aku berjumpa Abdullah dalam keadaan apa? Berkendaraan. Yang berkendaraan siapa itu, Zam? Dua-duanya. Abdullah berkendaraan, laqitu ana juga apa? Berkendaraan di situ. Berarti menunjukkan hal untuk dua-duanya. Untuk fa'il dan untuk maf'ul bih. Paham insyaallah? Naam. Ada enggak yang ihtimal? Ada. Ini ihtimal ini. Contohnya ini ihtimal. Laqitu Abdullahi raqiban. Bukan musanna loh ya, pakai mufrad. Antum perhatikan baik-baik ini. Laqitu Abdullahi raqiban. Aku berjumpa Abdullah dalam keadaan berkendaraan. Ini ihtimal. Halnya ini menjelaskan aku atau Abdullahnya. Aku berjumpa Abdullah dalam keadaan berkendaraan. Nah, hal ini menjelaskan untuk aku atau untuk Abdullahnya, ihtimal. Enggak bisa antum pastikan. Bisa jadi yang berkendaraan untuk aku, bisa jadi berkendaraan Abdullah. Kecuali dibikin apa? Musanna. Laqitu Abdullahi raqibaini, mansub. Itu jelas, berarti dua-duanya dalam keadaan berkendaraan. Mafhum Zam? Ayo. Kalau udah paham itu langsung kita masuk kepada pembahasan syurutul hal. Kita baca dulu sini. Syurutul hal. Syarat-syarat hal itu an yakuna nakirah, harus nakirah hal. Contohnya semua tak jadi yang satu sana nanti. Harus nakirah, jadi enggak boleh hal itu ma'rifah.
Terus boleh enggak datang ma'rifah? Kalaupun datang ma'rifah kaidahnya apa? Berarti kita kasih kaidah al-aslu fil hal an yakuna nakiratan. Fa in jaa bil lafdzil ma'rifah wajib ta'wiluha ila nakirah. Itu kaidahnya. Al-aslu fil hal an yakuna nakiratan. Fa in jaa bil lafdzil ma'rifah wajib ta'wiluha ila nakirah. Al-aslu fil hal an yakuna nakiratan fa in jaa bil lafdzil ma'rifah wajaba ta'wiluha ila nakirah. Hukum asal hal itu dia adalah nakirah. Kalau datang lafaz hal kok ma'rifah, wajib mentakwil mengubahnya menjadi nakirah. Contohnya jaa Zaidun wahdah. Zaid datang dalam keadaan sendirian. Wahdah di sini ma'rifah atau nakirah? Akhrafi. Wahdah ini ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah mudhaf dhamir kan? Padahal hal kan enggak boleh ma'rifah hal. Nah, fa in jaa bil lafdzil ma'rifah wajib ta'wiluha ila nakirah. Ini contoh yang datang ma'rifah. Kalau datang bentuknya ma'rifah wajib mengubah menjadi nakirah. Apa takdirnya? Jaa Zaidun munfaridan. Munfaridan. Paham? Munfaridan. Munfaridan nakirah enggak sekarang? Nakirah. Aman? Aman. Jangan bingung loh ya. Kalau bingung berkabar. Ini soalnya kita keluar dari asal dulu. Hukum asal hal apa Zam? Nakirah. Kalau datang hal bentuknya ma'rifah wajib mengubah yang ma'rifah menjadi nakirah. Contohnya jaa Zaidun wahdah. Contoh yang lain apa? Contoh yang lain. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ya enggak? Perhatikan itu ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Takdirnya apa? La ilaha illallah munfaridan la syarikalah. Mafhum salah? Bisa dipahami? Syahidnya paham Novel? Itu wahdah itu ma'rifah. Padahal hal kita katakan wajib diubah menjadi apa? Nakirah. Takdirnya apa? Munfaridan. Munfaridan nakirah enggak? Nakirah tanwin. Iya kan? Nah, jelas. Mafhum insyaallah. Ayo. Kaidah itu dikondisikan. Syarat yang kedua, an yakuna mustaqqan. Harus mustaq. Apa itu mustaq? Mustaq itu lawan dari jamid. Jadi kadangkala yang namanya fi'il itu atau isim itu ada yang mustaq, ada yang jamid. Paham ya? Mustaq itu maksudnya yu'khad min ghairihi. Alladhi yu'khad min ghairihi namanya mustaq, yang diambil dari yang lainnya. Kalau jamid alladhi la yu'khad min ghairihi, yang tidak diambil dari yang lainnya. Contohnya apa jamid? Qalamun. Qalamun ada? Qalamaya kelumu, qalamun ada? Enggak ada jamid dia, qalamun. Asadun. Asadun singa ada? Asada ya'sudu. Asadun ada? Enggak ada. Itu berarti dia jamid. Mustaq itu diambil dari yang lainnya. Kalau masyian, contohnya masyian, mustaq kan ya? Mustaq dari kata masyian. Masyian. Masya yamsi. Masyian. Paham? Ayo. Raqiban. Raqiban mustaq enggak raqiban? Mustaq dari kata raqiba yarkabu rukuban. Mustaq rukuban. Mafhum? Fa in jaa bil lafdzil jamid wajib ta'wiluhu ila mustaq. Tambahannya itu. Paham belum? Ingat-ingat. Ini memang semuanya tidak ana tulis di sini, tapi nanti kayaknya disebutkan sedikit demi sedikit, tapi ana uraikan di sini biar antum paham dulu. Hukum asal hal mustaq. Paham ya? An yakuna al-asl fil hal an yakuna mustaqqan. Fa in jaa bil lafdzil jamid wajib ta'wiluhu ila mustaq. Itu tambahannya. Kalau datang hal bentuknya jamid, wajib menakwil kepada mustaq. Contohnya barakallahu fiik, jaa Zaidun qamaron. Jaa Zaidun qamaran.
Zaid datang dalam keadaan seperti bulan. Qamarun, mustaq atau jamid qamarun? Jamid. Diubah menjadi mustaq, takdirnya jaa Zaidun mudian. Telah datang Zaid dalam keadaan berseri-seri wajahnya. Bulan kan berseri-seri, cemerlang gitu loh, bersih. Paham? Contoh yang lain apa? Jaa Muhammadun asadan. Telah datang Muhammad dalam keadaan seperti singa. Nah, asadan jamid enggak? Jamid berarti diubah menjadi mustaq, takdirnya sujaan. Paham? Jadi caranya gitu. Itu kaidahnya itu. Naam, al-asl fil hal an yakuna mustaqqan. Fa in jaa bil lafdzil jamid wajib ta'wiluhu ila mustaq. Mafhum insyaallah? Ini penting sekali nanti antum jumpai sebagian lafaz nanti seperti itu. Kemudian sahibul hal bagaimana sahibul hal? An yakuna sahibuha ma'rifatan, harus ma'rifah. Enggak boleh nakirah. Kecuali ada musawwighun. Nanti ada musawwigh nanti. Musawwigh itu faktor yang memperbolehkan. Hukum asalnya sahibul hal harus apa hukum asalnya? Ma'rifah. Boleh enggak sahibul hal nakirah? Boleh kalau ada faktor yang memperbolehkan. Nanti. Paham? Semuanya lihat ma'rifah. Jaa Muhammadun masyan, Muhammadun ma'rifah. Iya kan? Jaa Zaidun qamaran, Zaidun ma'rifah. Paham? Jadi enggak boleh jaa rajulun raqiban, enggak boleh. Karena rajulun nakirah. Paham insyaallah? Ayo, sekarang kita lihat syarat yang terakhir, an yakuna waqi'an ba'da tamamil kalam. Hal itu disyaratkan datang setelah kalam yang sempurna. Sudah kita lewati dulu. Kalam yang sempurna, al-kalam sumiyataman ba'da an akhadal fi'lu fa'ilah al-mubtada'u awil mubtada'u khabarah. Paham ya? Kalam dikatakan tam sempurna itu setelah fi'il mengambil fa'ilnya atau mubtada' mengambil khabarnya. Antum lihat, jaa Muhammadun, sempurna enggak itu? Sempurna, ada fi'il fa'il kan? Datanglah masyan. Sesuai dengan apa? Syarat-syaratnya terpenuhi semuanya. 4 syarat itu cocok untuk contoh yang di ujung itu, jaa Muhammadun masyan. Pertama nakirah. Masyan nakirah enggak? Nakirah. Kedua mustaq. Masyan mustaq enggak? Mustaq. Masya yamshi masyan. Paham? Ewa. Kemudian sahibul halnya ma'rifah enggak? Ma'rifah mana? Muhammadun. Kemudian terletak setelah kalam sempurna enggak? Na'am. Mana? Masyan. Setelah jaa Muhammadun. Paham insyaallah? Ewa. Nah, pertanyaannya, hal ini umdah atau fadlah Hizam? Fadlah, sahih. Hal ini fadlah. Fadlah itu kalimatun zaidah, ya kan? Kata tambahan, allati yang utiyat ba'da tamamil kalam. Kata tambahan yang didatangkan setelah kalam sempurna itu fadlah. Bukan fadlah itu maknanya boleh dibuang selamanya. Kadang boleh, kadang wajib disebutkan. Iya kan? Karena ada yang mendefinisikan fadlah itu kata yang boleh dibuang, boleh disebutkan. Itu kurang cocok. Karena kadang-kala wajib disebutkan padahal fadlah. Contohnya apa? Wala tamshi fil ardi marahan. Marahan hal atau bukan? Hal. Fadlah enggak? Fadlah. Di situ kalau antum buang, maknanya rusak. Masa dilarang wala tamshi fil ard? Rusak enggak? Rusak. Jangan kamu berjalan di muka bumi. Yang dilarang itu ada marahan, dalam keadaan sombong, itu yang dilarang. Paham maksudnya? Awa. Aman insyaallah. Nah, kalau udah aman itu langsung kita baca di sini. Qala al-mu'allifu rahimahullah wa la yakunul hal illa nakiratan. Hal tidak boleh terjadi kecuali nakirah. Fa in waqa'a bil lafdzil ma'rifah, apabila dia datang dengan lafaz ma'rifah, uwila bin nakirah. Apa makna uwila? Ghuyyira. Paham ya? Naam. Ghuyyira bin nakirah, diubah dengan nakirah. Nahwu jaa Zaidun wahdah. Wahdahu ma'rifatun nakirah, Naufal ma'rifah karena mudhaf pada dhamir. Ada yang bertanya, Ustaz, katanya hal harus nakirah Ustaz. Ini kok wahdah ma'rifah? Jawabannya bagaimana jawabannya? Wajib diubah menjadi nakirah. Takdirnya apa? Ai munfaridan. Aman sudah. Munfaridan nakirah enggak? Nakirah. Seperti itu bahasa Arab memang seperti itu, nahwu memang seperti itu. Kadang ada takdir-takdirnya itu. Walaupun ada kaidah al-aula ada mutakdir, al-aula ada mutakdir, yang pantas, yang layak, yang afdal itu tidak perlu takdir, tapi kadang-kadang harus ada takdir juga untuk menjelaskan. Mafhum? Naam.
Berikutnya wal ghalib kaunuhu mustaqqan, kebanyakannya hal itu keadaannya apa? Mustaq. Apa mustaq dari izam? Alladzi yukhad min ghairihi, yang diambil dari yang lainnya. Pecahan-pecahan itu pendapat yang kuat kembali ke masdar atau ke fi'il madhi atau fi'il mudhari'. Masdar, karena masdar artinya sumber. Sumber semua kata itu kembali ke masdar. Paham? Waqatnya kau jamid, dan terkadang hal bentuknya jamid, keluar dari asal. Bagaimana kalau hal bentuknya jamid? Muawwalan ay mughayyaran. Muawwalan itu mughayyaran, diubah bi mustaq. Kalau datang jamid diubah menjadi mustaq. Nahwu badatil jariyatu qamaran. Nah, budak wanita itu muncul datang dalam keadaan qamaran ay mudiatan, berseri-seri, wajahnya cemerlang, cantik. Paham ya? Nah, seperti itu. Mafhum? Ay mudiatan, mudiatan ini. Adha'a yudhi'u. Paham? Naam. Wa bi'tuhu yadan biyadin. Yadan biyadin jamid. Tapi nanti takwil ke mustaq. Aku menjual barang kepada dia, bi'tuhu menjual barangnya, yadan biyadin, serah terima langsung. Ai mutaqabidain, saling serah terima. Barangnya mana? Ini. Uangnya mana? Ini. Serah terima langsung, namanya mutaqabidain. Mafhum? Sehingga sudah cocok ini ya. Nah, barakallahu fiik, qabada yuqabidu, mutaqabid. Mafhum insyaallah? Ewa. Contoh yang lain. Wadkhulu rajulan. Masuklah kalian rajulan. Maksudnya apa? Satu persatu. Ai mutarattibin, urut, dalam keadaan urut satu persatu. Makanya ada kadang ucapan sebagian seorang imam, atimus shafal awwal fal awwal. Atimus shafal awwal fal awwal. Nah, itu maknanya adalah mutarattibin. Sempurnakanlah apa? Shaf yang pertama kemudian yang berikutnya. Paham ya? Nah, ada juga atimus shaffa awwalan. Itu mirip dengan ini juga. Paham ya? Naam. Udkhulu rajulan, maksudnya mutarattibin. Masuklah kalian rajulan, satu persatu, urut mutarattibin. Rajulan kan jamid, ya kan? Naam. Wala yakunu illa ba'da tamamil kalam sahih. Hal itu tidak terjadi kecuali datang setelah kalam sempurna. Ingat-ingat, kalau ada pertanyaan, kalam itu kapan dikatakan sempurna? Kalau sudah terpenuhi fi'il fa'ilnya atau mubtada' khabarnya. Jadi kalau sudah ada fi'il fa'il kok datang setelahnya, berarti fi'il fa'il sudah sempurna. Kalau ada mubtada' khabar kok datang setelahnya hal misalkan, berarti sudah sempurna datangnya. Paham? Mafhum? Naam. Kita lihat sini barakallahu fikum. Ai ba'da jumlatin tamah, datang setelah jumlah yang sempurna. Apa jumlah kalau bahasa Indonesianya? Kalimat yang sempurna. Bimakna, dengan makna annahu laisa ahada juz'ail jumlah. Dengan makna bahwasanya dia itu bukan salah satu bagian daripada apa? Nah, dua kalimat tersebut. Ja'a Zaidun, bukan bagian dari za'a atau Zaidun, tapi datang setelah ja'a Zaidun. Paham maksudnya? Dua bagian jumlah itu paham maksudnya ya? Dua bagian kalimat. Kalimatnya kan ja'a Zaidun. Dia ini hal ini bukan ja'a, bukan Zaidun. Bukan bagian dari Zaidun, bukan dari ja'a, datang sendiri setelah ja'a Zaidun raqiban. Mafhum insyaallah? Ayo. Wa laisal murad bi tamamil kalam, yang penting ini, bukan yang diinginkan dan kalam yang sempurna an yakunal kalam mustaghniyan anhu. Ini penting ini. Penting banget ini, karena nanti untuk membantah orang-orang yang hal itu adalah fadlah. Kalau fadlah itu boleh dibuang. Boleh dibuang, boleh disebutkan. Ternyata terlihat ini. Bukan yang diinginkan dengan kalam sempurna adalah apa? Bahwasanya kalam itu tidak perlu darinya. Bukan itu. Bukan tidak perlu darinya. Bahkan kadang perlu dan wajib. Kadang apa? Perlu dan wajib. Contohnya ini. Bidalil qouli ta'ala, dengan dalil perkataan Allah Ta'ala, wala tamshi fil ardi marahan. Marahan hal atau bukan raihan? Hal. Kemudian dia na'am fadlah atau umdah? Fadlah. Di situ harus disebutkan atau boleh dibuang? Harus disebutkan. Harus disebutkan. Jadi kalau ada antum dengar artikel atau baca artikel atau kadang ada penjelasan, hal itu adalah fadlah. Fadlah itu boleh dibuang, boleh disebutkan. Itu sebenarnya tidak secara mutlak. Bahkan kadang wajib disebutkan walaupun dia fadlah. Contohnya ini. Ini kalau antum buang, rusak enggak artinya? Rusak. Jangan engkau berjalan di muka bumi. Dah gitu toh. Kita dilarang berjalan di muka bumi, dilarang enggak kita?
Enggak dilarang, yang dilarang itu marahan, dalam keadaan sombong. Nah itu. Mafhum insyaallah? Ewa. Kemudian syarat-syarat sahibul hal. Syarat sahibul hal, syurutu sahibul hal. Pertama, wala yakunu sahibul hal illa ma'rifatan. Sudah kita lewat tadi ya. Sahibul hal enggak boleh kecuali ma'rifah. Kalau nakirah bagaimana? Harus ada musawwir kalau nakirah. Boleh tapi harus ada faktor yang membolehkannya. Kita lihat. Kama taqaddama fil amsilah, sebagaimana datang dalam contoh-contoh yang sudah kita lewati. Ma'rifah semua, antum lihat, lihat semua dari awal sampai akhir tadi, semua sahibul halnya ma'rifah. Kama taqaddam fil amsilah aw nakiratan bi musawwirin, atau boleh datang nakirah tapi dengan musawwir. Dengan apa? Musawwir. Apa makna musawwir? Mujawwiz. Mana musawwir itu mujawwiz, faktor yang memperbolehkan. Contohnya, fid dari jalisan rajulun. Ayo. Fid dari jalisan rajulun, di dalam rumah dalam keadaan duduk ada seorang laki-laki. Di sini diperbolehkan kenapa? Barakallahu fiik. Diperbolehkan kenapa? Karena rajulunnya ini sahibul halnya diakhirkan. Paham ya? Nah, mafhum. Jadi sahibul halnya itu kalau nakirah diakhirkan itu boleh. Dan halnya mendahului sahibul halnya. Jalisan hal atau bukan? Hal. Rajulun sahibul hal kan? Nah, kalau halnya mendahului sahibul hal seperti itu, walaupun sahibul halnya nakirah boleh gitu loh. Mafhum insyaallah? Na'am barakallahu fiik. Jadi termasuk musawwir adalah na'am taqaddum al-hal 'ala sahibih. Taqaddumu al-hal 'ala sahibih. Hal itu mendahului sahibul hal baru bisa. Aslinya bagaimana aslinya? Fid dari rajulun jalisan itu aslinya. Tapi halnya mendahului enggak itu? Mendahului. Fid dari jalisan rajulun. Di dalam rumah ada seorang laki-laki dalam keadaan duduk. Sahibul halnya ma'rifah atau nakirah itu? Nakirah. Boleh kenapa? Karena halnya mendahului sahibul hal. Paham enggak? Jangan bingung loh ya. Paham soalnya Ustaz? Nah, kalau ada yang iskal tanyakan nanti. Fi qouli ta'ala fi arba'ati ayyamin sawa'an. Sawa'an itu hal. Dalam keadaan sama hal, sawa'an. Sahibul halnya mana? Arba'ati ayyamin. Arba'ati ini nakirah. Tapi kenapa boleh? Karena dimudhafkan kepada nakirah yang lainnya. Berarti termasuk musawwir adalah apa? Na'am, idza kana mudhafan ila nakiratin ukhra. Kalau sahibul halnya itu nakirah tapi mudhaf nakirah yang lain baru boleh. Paham? Ini mirip dengan musawwir yang ada pada apa kemarin? Yang ada pada apa? Mubtada. Hukum asal mubtada apa hukum asal mubtada? Ma'rifah. Boleh enggak nakirah? Boleh. Kalau ada musawwir. Nah, ini mirip. Musawwir ini mirip. Antum perhatikan itu. Fi arba'ati ayyamin. Arba'ati ayyam mudhaf enggak arba'atin? Arba'atun nakirah, ayyam nakirah. Arba'ati mudhaf pada ayyam. Karena an-nakirah idza udhifat ila nakirah tufidu takhsisan. Nakirah itu kalau dimudhaf pada nakirah itu bukan memberikan faedah nakirah, tapi memberikan faedah takhsis, pengkhususan. Kalau takhsis itu tingkatannya bagaimana levelnya? Levelnya di atas nakirah, di bawah ma'rifah. Paham ya? Nah, jadi kekhususannya itu tidak sampai ma'rifah, keumumannya tidak sampai nakirah. Paham? Itu takhsis namanya. Jadi di sini karena ada takhsis boleh gitu loh. Paham ya? Nah, idza kana sahibul hal mudhafan ila nakiratin ukhra. Jadi kalau sahibul halnya mudhaf dan nakirah yang lain boleh. Berikutnya, wa qouli ta'ala wa ma ahlakna min qaryatin illa laha mundzirun. Dan tidaklah kami binasakan suatu kampung kecuali dalam keadaan di kampung tersebut sudah ada orang-orang yang berikan apa? Peringatan. Syahidnya mana? Halnya mana halnya? Naam laha mundzirun. Jumlah apa? Jumlah ismiyah di situ. Faham? Fi mahali nasbin hal. Sahibul halnya mana? Qaryatin. Lah kenapa nakirah boleh? Sahibul hal didahului oleh penafian. Paham ya? Mana penafiannya? Ma aslinya kalau bukan ayat wa ma ahlakna qaryatan. Itu kalau seandainya bukan ayat loh ya. Tapi karena ayat yang ngikutin apa yang ada dalam ayat. Minnya ini kalau dalam selain ayat itu biasanya dikenal min zaidah, dikenal min zaidah. Paham ya? Tapi kalau di dalam ayat seperti ini biar tidak terkesan memandang ayat itu enggak ada faedahnya, enggak ada maknanya, kita katakan nah min ini adalah li ta'kid. Paham ya? Min ini penguat. Paham ya? Karena nah ma min harfin minal Qur'an illa
walahu ma'nan aw walahu faedah. Tidak ada satu huruf pun dalam Al-Qur'an melainkan dia ada faedahnya. Imma kita mengetahui, imma tidak. Paham ya? Huruf muqatta'ah itu kita enggak tahu kan faedahnya apa, maknanya apa kan? Alif lam mim kita enggak tahu kan? Tapi Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Mafhum? Nah, sehingga kalau ada huruf-huruf zaidah dalam Al-Qur'an, itu para ulama nahwu atau yang semisalnya ketika mi'rab mengatakan bukan huruf zaidah gitu. Biasanya kalaupun zaidah wa taukid. Dia tambahan sekaligus penguat. Paham soalnya? Nah, seperti itu. Sehingga jelas ya nih, qaryatin ini kenapa nakirah boleh sahibul hal karena didahului nafi. Jadi kalau sahibul hal itu nakirah didahului oleh penafian boleh. Paham ya? Boleh. Nah. Wa qira'atu ba'dihim dan bacaan sebagian mereka qiraah ini ya. Kalau qiraah kita kan marfu' ya. Iya kan? Nah, bin nasbi walamma ja'ahum kitabun min indillah musaddiqa. Musaddiqa menurut qiraah yang baca dengan musaddiqa itu hal. Hal di mana kitabun. Kenapa nakirah di situ barakallahu fi? Karena dia apa? Disifati dengan jumlah setelahnya min indillah, sibul jumlah maksudnya. Paham ya? Nah, tapi qiraah kita musaddiqun. Iya kan? Benar enggak Zam? Rayhan? Qiraah kita kelihatannya musaddiqun kelihatannya. Iya enggak? Ini qiraah yang lain. Ini musaddiqun. Jadi sebagai na'at untuk si tabun. Iya qiraahnya. Nah, kalau qiraah bin nasab berarti musaddiqun hal itu loh. Kalau qiraah kita kan lebih sifat. Sifat untuk kitabun kan? Nakirah. Mafhum insyaallah? Setelah kita paham itu baru penutupan. Nah, paham yang di atas ini. Anwa'ul hal. Macam-macam hal. Hal itu ada hal yang mufrad dia, sehingga tidak punya fi mahal wala muta'alliq wala syai' langsungan. Za'a Muhammadun raqiban. Muhammad telah datang dalam keadaan berkendaraan. Ini namanya hal yang mufrad. Raqiban ini. Paham insyaallah? Sesuai semuanya terpenuhi syaratnya enggak? Terpenuhi syaratnya. Yang kedua bentuknya jumlah. Jumlah ini ada jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Yang jumlah ismiyah dulu. Za'a Zaidun fi yadihi tufahun. Telah datang Zaid dalam keadaan di tangannya ada apel. Dalam keadaan tangannya ada apa? Apel. Nah, fi yadihi tufahun ini jumlah fi yadihi tufahun fi mahalin nasbin hal. Berarti jumlah kan? Jumlah. I'rabnya ya mudah, ja'a fil madhi Zaidun fa'il fi harfu jar yadi ismu majrur bi fi wa huwa mudhaf ha fi mahall jar mudhaf ilaih tufahun sebagai mubtada muakhar fi yadihi muta'allim khabar muqaddam jumlah min mubtada muakhar wa khabarihi muqaddam fi mahalli nasbin hal. Paham soalnya ya? Paham ya? Ana ulangi sekali lagi. Ja'a fil madhin Zaidun fa'il fi harfu jar yadi majrur dengan fi ini dia mudhaf ha fi mahalli jar mudhaf ilaih tufahun mubtada muakhar. Karena enggak ada mubtada jar majrur. Paham ya? Fi yadihi ini jar majrur muta'alliq bi khabar muqaddam wal jumlah min mubtada muakhar wa khabarih fi mahani nasbin hal. Paham Zam? Nanti tanyakan kalau enggak paham Zam. Sekarang yang berikut jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Ja'a salihun yamshi. Saleh telah datang dalam keadaan yamshi berjalan kaki. Yamshi fi'il atau bukan? Fi'il. Kita i'rab yamshi fi'ilun mudhari'un marfu'un litajarrud 'anil nasbil jazim wa 'alamatu raf'ihi dhammah muqaddarah mana'a min dhuhuriha istiqal. Nah, karena dia mutalya kan? Ayo. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan taqdiruhu huwa wal jumlah minal fi'il wa fa'il fi mahalli nasbin hal. Paham insyaallah? Mudah insyaallah ya? Ayo. Kenapa kok kita katakan hal? Ingat. Kenapa enggak dikatakan na'at? Saleh ini nakirah atau ma'rifah? Saleh nama orang ini. Ma'rifah kaidahnya apa? Al jummal ba'dal ma'arif ahwal. Ingat kemarin itu. Wal jummal ba'dan nakirat sifat. Ini jumlah setelah ma'rifah hal berarti. Mafhum? Sekarang yang syibul jumlah. Syibul jumlah. Yang syibul jumlah barakallahu fiik. Naam. Dia terbagi menjadi dua. Imma jar majrur, imma apa? Dzaraf. Yang jar majrur. Naam ra'aitul hayyata fil baiti. Aku melihat ular di dalam rumah. Paham ya? Naam ra'aitul hayyata fil baiti. Aku melihat ular di dalam rumah. Ra'aitu fi'il fa'il al hayyata maf'ulun bih.
dalam keadaan berada di dalam rumah. Takdirnya fil baiti wal jar wal majrur muta'alliqan bi halin mahdhuf takdiru mustaqirran aw kainan. Ingat? Ingat ya? Ayo. Jar majrur muta'alliq wal jar majrur. Halnya mana ya halnya? Muta'alliq bi halin mahdhuf. Jadi hal ini yudzakaru ya annas. Antum boleh hadhihi hal boleh, hadza hal boleh. Jadi enggak ada iskal. Paham ya? Nah, jadi seakan-akan di sini ada apa? Ada mustaqirran. Nakdirkannya mansub ya karena hal mansub ya. Nah, seperti seakan-akan seperti itu. Paham soalnya ya? Ayo. Mafhum soalnya? Mafhum soalnya caranya? Ayo. Tapi kalau menurut madhab yang mudah, langsungan. Wal jumlah fil baiti fi mahall nasbin hal. Milih yang mana terserah. Idza ikhtalafa bainal basriyin wal kufiyin, fi mas'alatin fatabil ashal li'annahu laysa amran syar'iyyan hatta tangdur wa tat'ab. Itu kalau ingin pakai yang mudah. Kalau ada perselisihan antara basriyin dan kufiyin dalam suatu permasalahan nahwu seperti ini, pilih yang paling mudah karena itu bukan perkara syar'i yang harus lihat-lihat capek-capek. Tapi ana milih yang pertama tadi. Atau milih yang setelah milih mudah enggak masalah juga. Kalau mudah langsung aja fil baiti wal jumlah fil baiti fi mahall nasbin hal. Tapi kalau ana milih yang muta'alliq tadi, fil baiti wal jar wal majrur muta'alliqani bi halin mahdhuf taqdirul ka'inan aw mustaqirran. Paham? Nah, yang dzaraf ra'aitul qalama amamal masjid sama. Ra'aitu fi'il fa'il al-qalama maf'ul bih amamal masjid amama dzaraf makan wa mudhaf al-masjid mudhaf ilaih. Langsung kita i'rab wasyibul jumlah muta'alliqun bi halil mahdhuf taqdiruhu kainan aw mustaqirran. Paham ya? Nah, mafhum insyaallah? Mafhum insyaallah? Ayo. Langsung kita baca di sini. Qala al-mu'allifu asbahullah wa yaqaul hal darfan, terkadang hal bentuknya daraf. Nahwu ra'aitul hilala bainas sahabi. Aku melihat hilal berada di antara mendung atau awan. Sahab bainas sahabi. Jar majrur atau enggak? Tapi di situ mudhaf ilaih kan? Karena baina ini kan daraf apa? Makan kan? Sehingga nanti i'rabnya ra'aitu fi'il fa'il al-hilala maf'ulun bih baina dzarf makan wa mudhaf sahab mudhafun ilaih wasyibul jumlah muta'alliqun bi halin mahdhuf taqdiruhu kainan aw mustaqirran. Mafhum insyaallah? Novel? Na'am barakallahu fiik. Seperti itu. Wa jar majruran, kadang bentuknya jar majrur. Nahwu contohnya fa kharaja ala qaumihi fi zinatihi. Fa kharaja ala qaumi fi zinati. Syahidnya mana? Fi zinati. Naam. Fa kharaja fa'nya harfu atfin. Kharaja fi'il madin mabniyal fathi la mahala al-i'rab wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan taqdiruhu huwa ala harfu jar qaumi ismun majrurun bi ala wa alamat jarhi kasra dhahiran alaihi wa huwa mudhaf al ha fi mahall jarrin mudhafun ilaih. Fi harfu jarrin mabniyun al-sukun la mahala min al-i'rab zinati ismun majrurun bi fi wa alamat jarhi kasrah dhahira ala akhirih aw fi akhirih wa huwa mudhaf al ha fi mahall jarrin mudhafun ilaih. Langsung di i'rab wal jar wal majrur wasyibul jumlah muta'alliqun bi halin mahdhuf takdiruhu apa takdiruhu kainan au mustaqirran. Seakan-akan fa kharaja, ya kan? Fa kharaja kainan fi zinatih. Seakan-akan seperti itu. Maknanya mutazayyinan. Mafhum insyaallah? Ayo. Wa yata'allaqani bi mustaqirrin au istaqarra. Berarti dua boleh, takdirnya dengan isim boleh, dengan fi'il boleh. Yang harus takdiran fi'il apa? Kemarin itu kalau dia silatul mausul. Kalau silatul mausul itu nanti takdirnya dengan fi'il, tidak boleh dengan apa? Isim. Ingat enggak antum? Harus jumlah fi'ilnya kan kemarin. Tapi kalau untuk hal ini takdirkan istaqarra boleh, mustaqirun boleh. Mahdhufaini wujuban, dua-duanya wajib dibuang. Dua-duanya wajib dibuang. Wa yaqaul hal jumlatan khabariyatan murtabitatan bil wawi wad dhamir. Dan terkadang hal barakallahu fiik datang bentuknya jumlah khabariyah, kalimat yang bentuknya khabariyah. Kalimat yang bentuknya apa? Khabariyah. Nah, kita lihat di sini.
Yang kemudian dia terikat murtabitatan, terikat bil wawi dengan wawu wad dhamir. Jadi pengikatnya wawu dan dhamir, namanya rabithah. Harus ada pengikatnya. Nahwu kharaju min diyarihim wa hum ulufun. Ada wawu enggak itu? Wawu. Ada hum enggak? Naam. Mereka keluar dari rumah-rumah mereka dalam keadaan mereka ribuan. Paham ya? Naam. Di situ syahidnya mana? Wa hum uluf. Diikat dengan wawu dan dhamir. Paham maksudnya ya? Na'am barakallahu fikum, seperti itu. Itu namanya wawunya wawu haliyah. Wa hum uluf, wawunya apa namanya? Wawu haliyah. Paham ya, seperti itu. Naam. Contoh yang lain kalau contoh yang wawu haliyah. Na'am barakallahu fikum. Kharaja Muhammadun wa huwa nam hazinun misalkan. Muhammad keluar wa huwa hazinun, dalam keadaan dia apa? Sedih. Diikat dengan wawu dan huwa. Wawunya apa namanya lagi? Wawunya wawu apa tadi? Wawu haliyah. Wawu namanya wawu haliyah. Kemudian kadang diikat dengan dhamir saja, au bid dhamir faqat, atau dengan dhamir saja. Nahwu ihbitu ba'dukum li ba'din adu. Mana syahidnya barakallahu fiik? Mana di situ? Pengikatnya mana di situ, Izam? Dhamir faqat, mana dhamirnya? Yang mana? Di situ ada disebutkan situ enggak? Rabitnya apa rabitnya itu? Era bawahnya itu? Enggak disebutkan rabitnya? Ada situ rabitnya enggak itu? Yang mana? Wawu ihbitu itu bukan? Iya kan? Nah, dhamirnya itu. Paham ya, itu dhamir saja berarti tanpa wawu. Mafhum? Au bil wawi, atau kadang dengan wawu saja. Nahwu la in akalahu dhi'bu wa nahnu usbatun. Wawunya itu wawu haliyah. Paham ya? Nah, dalam keadaan kami orang-orang yang kuat. Maksudnya posisinya barakallahu fiik itu kan wawunya wawu haliyah namanya. Paham? Syahidnya wa nahnu usbatun, wawunya wawu haliyah. Mafhum? Wawunya wawu haliyah. Sudah selesai berarti ya. Jadi kesimpulannya, nah barakallahu fiik, macam-macamnya sudah kami jelaskan secara global. Hal juga sudah kami jelaskan. Hal seringnya diartikan apa tadi? Dalam keadaan cocok untuk jawaban apa tadi? Pertanyaan kaifa. Hal harus apa? Nakirah. Kalau datang ma'rifah wajib diubah menjadi nakirah. Shahibul hal harus apa? Ma'rifah. Kalau datang bentuknya nakirah harus ada musawwihnya. Paham insyaallah? Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah.